Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memberikan pengajaran kepada kita untuk waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Gambaran orang Farisi merupakan orang-orang yang suka akan kehormatan dan mengatakan banyak hal baik seolah-olah baik di depan orang lain, namun tindakan hidupnya tidak menunjukkan semua yang dikatakannya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya bahwa segala perbuatan dan tindakan kita tidak ada yang dapat kita sembunyikan, sebab Tuhan dapat mengetahui segalanya. Yesus menghendaki agar para murid tidak menjadi seperti orang Farisi yang bersifat munafik untuk keselamatan hidupnya, melainkan berani untuk menjadi murid yang mewartakan kebenaran iman kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pewarta kerajaan Allah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sebab akan banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam tugas pewartaan kita sebagai murid Kristus. Ada orang yang takut
untuk menunjukkan kebenaran imannya karena adanya tekanan politik, sosial, dan ekonomi dari orang lain yang mengancam keselamatannya. Sehingga mereka terkadang memilih untuk bersikap munafik atau berwajah dua dan tidak berani untuk menunjukkan imannya demi keselamatan dirinya sendiri. Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia tidak hanya menipu dirinya sendiri, tetapi juga mengkhianati Yesus yang ia imani. Saudaraku yang dicintai Tuhan, Yesus sebenarnya menegaskan kepada kita agar kita jangan takut menunjukkan iman kita. Dan kita tidak takut terhadap orang-orang yang dapat membunuh tubuh, namun tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi Yesus sendiri menghendaki agar kita takut kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan setelahnya dapat membuangnya, melemparnya ke dalam neraka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa dalam mengikutinya kita tidak boleh takut kepada orang-orang yang mengancam iman kita. Sebab Tuhan mengatakan kepada kita bahwa burung pipit saja tidak ada seekor pun yang terlupakan oleh Allah. Apalagi kita manusia yang sangat berharga bagi Allah. Tentu saja Allah tidak akan membiarkan sehelai rambut pun jatuh dari kita tanpa sekehendak Allah sendiri. Dalam artian bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri untuk iman kita. Tetapi Ia senantiasa menyertai kita dalam tugas kesaksian kita untuk mewartakan kebenaran. Biarlah Tuhan yang memegang tangan kita, memimpin kita, sehingga kita kuat, berani, dan mampu untuk berbicara, bersaksi, dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, marilah kita menjadi murid yang berani menunjukkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga lewat tindakan. Dan selalu dan tetap setia dalam mengikuti dan melaksanakan kehendaknya. Sehingga kita pantas untuk disebut sebagai murid Yesus yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah, bantulah kami agar kami berani menjadi pewarta kebenaran di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tidak takut dan tidak bersikap munafik dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Semoga kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang setia dalam tugas kesaksian kami dan selalu melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.